Geto Suguru adalah salah satu karakter yang paling berpengaruh dalam keseluruhan Jujutsu Kaisen. Selama bertahun-tahun, kita telah melihat cukup banyak tentang dirinya, terutama sebagai tokoh antagonis dalam arc Hidden Inventory. Di arc tersebut, kita dapat melihat banyak keinginannya, dan bagaimana dia menjadi seperti orang sekarang ini, yang telah dikendalikan oleh Kenjaku. Nah, di Jujutsu Kaisen Zero, dia berperan sebagai antagonis utama dan sejak saat itu tubuhnya diambil alih oleh Kenjaku. Terlepas dari apa yang dia percayai, tidak diragukan lagi bahwa Geto adalah salah satu penyihir terkuat yang ada di Jujutsu Kaisen. Namun, satu pertanyaan yang dipertanyakan oleh kita para penggemar Jujutsu Kaisen tentang Geto atau Kenjaku Geto adalah apakah dia memiliki perluasan domain atau tidak. Nah, untungnya pertanyaan ini sekarang telah terjawab. Maka dari itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai domain expansion unik milik Geto atau Kenjaku Geto. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Kekuatan Geto sebagai seorang penyihir kemungkinan bisa mengimbangi Gojo walaupun sekali. Jujutsu Kaisen Chapter 261 benar-benar menjadi hal yang pas untuk menjawab pertanyaan seputar Geto dan perluasan domainnya secara umum. Namun, sebelum kita memasuki ke penjelasan domainnya, kalian perlu memahami kekuatan karakter Geto ini dan mengapa kalian seharusnya selalu tahu bahwa dia memiliki perluasan domain sebagai kartu andalannya. Nah, Geto adalah salah satu karakter yang paling berpengaruh dalam serial Jujutsu Kaisen ini, dan ini juga karena dia sangat kuat. Bersama dengan Gojo, dia memiliki gelar sebagai yang terkuat pada satu waktu dalam ceritanya. Di masanya, Geto benar-benar luar biasa dalam hal kekuatan sebagai seorang penyihir. Faktanya, dalam pertarungan melawan Toji, kita bisa melihat versi dirinya yang belum berkembang tampil dengan sangat baik dan bertahan melawan pengguna batasan surgawi yang sangat ahli. Dan hal ini bahkan sebelum dia mencapai puncaknya sebagai seorang penyihir. Kemudian dia juga telah menjadi penyihir kelas khusus, yaitu peringkat yang tidak banyak dicapai oleh penyihir lainnya. Dan faktanya, hanya ada 4 penyihir kelas khusus di seluruh dunia Jujutsu Kaisen. Dan mereka adalah Gojo, Yuki, Yuta, dan tentu saja Geto. Nah, ketiga lainnya dari kelas spesial memiliki domain expansion yang kuat. Dan bagi Geto untuk menjadi satu-satunya yang tidak memiliki domain expansion tentu saja aneh. Di sisi lain, special grade atau penyihir kelas spesial dianggap unik dan berada di atas penyihir umum lainnya. Kita bahkan telah melihat domain expansion dari karakter dengan peringkat yang lebih rendah. Dan karena itu bagi Geto untuk memiliki domain expansion miliknya sendiri seharusnya tidak mengejutkan siapapun. Lalu domain expansion milik Geto, Taizo Henya atau Womb Profusion. Sekarang kita mungkin ingin bertanya, kapan cerita atau manga Jujutsu Kaisen mengkonfirmasi bahwa Geto memiliki perluasan domain? Nah, petunjuk untuk hal ini selalu ada dalam cerita Jujutsu Kaisen. Namun, di Jujutsu Kaisen Chapter 261 lah yang pada dasarnya mengkonfirmasi hal ini kepada kita para penggemar. Yang mana setelah Yuta meniru kekuatan Kenjaku dan masuk ke dalam tubuh Gojo, dia langsung terjun ke medan perang. Begitu dia mendarat di medan perang, dia mengungkapkan kekuatan perluasan domainnya. Dan kali ini itu bukanlah authentic mutual love milik Yuta, tapi itu adalah unlimited void milik Gojo setelah tubuh Gojo diambil alih oleh Yuta. Nah, hal ini pada dasarnya menegaskan bahwa Yuta dapat menggunakan semua kekuatan Gojo termasuk perluasan domainnya. Dan juga karena itu dia tidak memiliki akses ke tekniknya sendiri saat berada di dalam tubuh Gojo. Yang mana ini berarti demikian pula ketika Kenjaku berada dalam tubuh Geto, dia memiliki akses ke manipulasi roh terkutuk milik Geto yang dia gunakan dengan sempurna dari tubuh Geto. Dan tentu saja saat Kenjaku mengungkapkan domain expansion di Jujutsu Kaisen Chapter 205, domain ini sebenarnya tidak lain adalah milik Suguru Geto. Pada dasarnya perluasan domain Geto adalah Taizo Henya atau Womb Profusion. Perluasan domain ini baru saja digunakan oleh Kenjaku pada chapter 205 saat berada di tubuh Geto, yang berarti pengguna aslinya sebenarnya adalah Geto dari teknik domain Taizo Henya. Nah, setelah itu kita telah melihat perluasan domain yang sangat kuat ini dipamerkan pada suatu kesempatan dalam cerita manga Jujutsu Kaisen, dan dapat dikatakan bahwa itu adalah salah satu yang terbaik. Dalam pertarungan Kenjaku melawan Yuki, di pertarungan itu perluasan domain ini membuat perbedaan besar.
dan memungkinkannya untuk mendaratkan pukulan mematikan pada Yuki, sang peringkat spesial. Dan dapat dikatakan juga bahwa ini adalah salah satu perluasan domain yang paling mengesankan yang pernah dilihat oleh kita dalam serial ini setelah domain Sukuna dan Gojo. Dan karena ini dimiliki oleh karakter sekuat Geto, maka ini menjadi semakin luar biasa lagi. Mengingat tema domain expansion ini dan cara kerjanya seharusnya tidak mengejutkan bagi kita bahwa domain expansion ini sebenarnya adalah milik Geto sendiri, bukan milik Kenjaku. Dan ini tidak ada hubungannya dengan teknik Kenjaku, dan karena itu sangat mirip dengan maksimum Uzumaki milik Geto sendiri. Dan dalam hal ini, fakta bahwa seharusnya perluasan domain ini adalah milik Geto sendiri sudah cukup jelas. Kemudian, seberapa kuatkah domain expansion unik Taizo Henya atau Womb Profusion milik Kenjaku Geto? Sejauh menyangkut kekuatan, kita tahu bahwa Taizo Henya atau Womb Profusion adalah perluasan domain yang sangat kuat. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah ditampilkan oleh cerita Jujutsu Kaisen selama bertahun-tahun setelah Fukuma Mizushi dan Muryokusho. Dan pada dasarnya perluasan domain ini menciptakan pilar totem raksasa yang tampaknya terbuat dari jiwa atau mayat orang yang telah meninggal. Dan mereka terlihat berbentuk sangat aneh yang terdiri dari wajah-wajah aneh dan seperti roh terkutuk yang menyatu menjadi satu. Dan setelah itu, Kenjaku Geto pun memusatkan beberapa energi yang kuat yang mirip seperti maksimum Uzumaki versi mini yang dilontarkan ke suatu target di dalam area domain totemnya tersebut sebagai serangan pasti kena. Dan dari segi cara kerjanya, ini sangat mirip dengan maksimum Uzumaki. Maka dari itu, ini adalah salah satu alasan terbesar mengapa cukup jelas bahwa perluasan domain ini adalah milik Geto. Karena teknik dasar domain ini adalah teknik Uzumaki yang sebenarnya adalah teknik dasar dari Geto sendiri. Dan tentu saja mengingat ini adalah perluasan domain, serangannya yang pasti sudah jelas akan menghasilkan kerusakan yang sangat luar biasa bagi mereka yang berada dalam jangkauan serangannya. Dan faktanya bahkan penyihir sekuat Yuki pun tidak dapat menahan pukulan kuat dari serangannya ini dengan baik. Terlebih lagi perluasan domain ini juga dapat digunakan tanpa menutup penghalang. Dan ini adalah satu-satunya perluasan domain terbuka yang sama seperti Fukuma Mizushi milik Sukuna yang dapat digunakan tanpa barrier domain. Dan hal ini menjadikannya sebagai salah satu domain expansion yang paling mengesankan yang pernah dilihat oleh kita para penggemar Jujutsu Kaisen dalam ceritanya. Karena domain tanpa barir penghalang ini sama seperti seorang seniman yang melukis dengan kuas menggunakan udara sebagai kanvasnya. Dan karena inilah yang membuat domain expansion Geto sangat istimewa. Dan ini menunjukkan bahwa Geto telah menguasai perluasan domain dan tekniknya pada tingkat yang sangat tinggi. Bahkan Tengen pun juga berjuang untuk mengatasi perluasan domain ini untuk membantu Yuki saat bertarung melawan Kenjaku Geto di tempatnya. Tapi di sisi lain, sayangnya kita tidak akan pernah tahu seberapa mahirnya Geto asli dengan teknik ini. Karena sebelum Geto diambil alih, kita tidak pernah diperlihatkan Geto bertarung menggunakan domain expansionnya. Dan untuk saat ini seharusnya para penggemar Geto harus puas dengan mengetahui bahwa pada dasarnya telah dikonfirmasi bahwa teknik domain expansion Taizo Henya atau Womb Profusion merupakan domain expansion milik Geto sendiri dan bukan milik Kenjaku. Dan hal ini mungkin merupakan detail kecil bagi sebagian orang, namun bagi yang lainnya hal ini sangatlah besar. Karena hal ini mengingatkan posisi Geto sebagai penyihir dan penjahat yang kuat dan inovatif dalam ceritanya. Dan demikian adalah pembahasan mengenai domain expansion unik milik Geto atau Geto Kenjaku. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.